Poin yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, berapa banyak pengucapan syukur yang telah kita miliki. Kemarin kita sudah mendengar cerita mengenai Josafat. Pujian kita mendahului kemenangan kita. Ya, pujian, ucapan syukur adalah kunci mendapatkan kemenangan. Dan semua kepahitan, kemarahan, keluhan kita akan dikalahkan bila kita suka mengucap syukur. Nah, Alkitab berkata, ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Begitulah baiknya Tuhan, dia yang menggirangkan kita. Amin saudara. Nah, Israel tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian karena tidak percaya dan tidak bersyukur. Tidak bersyukur selalu bersungut-sungut adalah langkah pertama menuju pemberontakan. Roma 1 ayat 21 mengatakan, sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Saudaraku, bukannya kita menyatakan syukur kepada Tuhan, malah menuntut lebih banyak bersungut-sungut, itu tidak baik, kita buang. Kalau kita mau berkemenangan, miliki hati yang selalu bersyukur. Masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi, apakah Zoe menguasai kita? Kita lihat dari apa yang kita ucapkan dari pagi sampai malam. Mana lebih banyak, sungut-sungut atau ucapan syukur? Kalau kita lebih banyak mengucap syukur dalam segala situasi, bertanda Zoe menguasai kita dengan lebih luar biasa dari sebelumnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu lagu lagi yang perlu kita nyanyikan, supaya kita ingat untuk senantiasa bersyukur. Siapa tahu apa itu kira-kira? Iya betul, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Ya kambing, kambing domba, itu kok nggak ada di kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Nanti kapan kita menjelang hari-hari terakhir, mungkin kita sudah lebih capek badaninya, saudara langsung bilang sama kiri kanan, kambing. Artinya bukan dia kambing, artinya lagu ini, ingat apa yang dikatakan oleh Habakuk. Walau semua tidak beres, aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Amin saudara. Tapi memang makin lama seseorang melayani, makin banyak pengalamannya, tentunya makin banyak juga pengalaman yang kurang baik. Kita harus jaga hati supaya tidak menjadi keras saudaraku. Karena kadangkala kalau kita tidak membiarkan Zoe, banyak pengalaman buruk yang kita hadapi, supaya bisa bertahan, sudahlah, keraskan sedikit. Jangan saudaraku. Ada cerita mengenai seorang anak Tuhan, dia punya peliharaan burung yang bisa menyanyi. Dia beli burung ini mahal, dia latih, dia taruh dalam sangkar yang baik, dan dia sangat banggakan burung ini. Kalau ada keluarga yang datang, dan kalau ada sesama anak Tuhan yang lain datang ke rumah, dia akan bilang, lihatlah burungku ini. Lalu burungnya memang bisa nyanyi kayak tadi, mungkin lagu Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Gitulah burungnya kira-kira saudara. Jadi dia sangat bangga dengan burungnya ini. Dan pada waktu-waktu tertentu,
Dia selalu buka sangkarnya, dia kasih minumnya, dan dia bersihkan bagian bawahnya yang sudah turun kotoran burungnya. Suatu hari pada waktu dia membersihkan rumah, dia sekaligus membuka sangkar burung itu. Dia pikir dia masukkan aja sampahnya, kotoran burung itu ke dalam dia punya tempat sampah di bawah. Dia kerjai, lalu sangkarnya masih terbuka, lalu kemudian dia lupa menutupnya, dan dia kemudian mulai membersihkan rumahnya dengan vacuum cleaner. Lagi sibuk dia membersihkan dengan vacuum cleaner, ya kesana kemari, teleponnya bunyi. Dia letakkan di sini, dia mau vacuum cleaner di sini, sangkarnya di sini. Dia pindahkan vacuum cleaner ke tangan kiri. Dia berusaha meraih teleponnya. Tanpa dia sadar, vacuum cleanernya naik. Lalu dia pun mulai menelepon. Sambil menelepon, dia teruskan memvacuum cleaner. Selesailah teleponnya. Kemudian dia balik, kerjakan pekerjaan lain. Pada waktu dia datang, mana burungku tadi? Dia heran. Nah, beberapa kali dia juga teledor, lalai, dan burungnya keluar, nanti masuk ke lemari, ya, di bawah gorden atau di bawah-bawah lemari yang lain. Jadi dia pikir kali ini pun seperti itu. Mulailah dia mencari, cari ke sana, cari ke sini, cari semua kamar, tidak ada. Lalu mulailah Tuhan berbicara. Jangan-jangan, apa kira-kira? Nah, betul, pada waktu dia jawab telepon, tersedot burungnya. Karena ukurannya tidak besar, masuk ke vacuum cleaner. Langsunglah dia basah roh, dicarinya vacuum cleanernya, dibukanya. Sudah penuh dengan kotoran. Dengan ajaib dan mujizat, selamat burung itu. Tidak kekurangan suatu apapun. Dia minta maaf pada burungnya, dibersihkannya, kasihnya makanan yang baik, kasihnya porsi ekstra daging dan apalah makanannya. Tapi saudara tahu, dia bersaksi di gerejanya sejak saat itu. Dia bilang, setelah burung saya keluar dari vacuum cleaner, dia tidak pernah bisa menyanyi lagi. Tiap kali saya ajak menyanyi, dia hanya menatap jauh, matanya menatap. Saya tahu kenapa, dibayangkannya waktu dia tersedot itu. Itu pengalaman yang sangat menakutkan kepada burungnya. Maka hilanglah pujiannya, hilanglah nyanyiannya. Dia hanya, kita jangan begitu. Amin, saudara. Banyak pun kesakitan yang saudara alami. Jangan saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian saudara justru lebih hebat dari sebelumnya. Amin.